إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نصلي ونسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Jamaah yang dirahmati Allah, memang kita harus selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya agar amal ibadah kita semakin hari semakin berkualitas dan agar waktu-waktu kita semakin hari semakin barokah. Amin. Terutama di bulan Ramadan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai apa? Syahrun mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Kira-kira kegiatannya di bulan Ramadan harus berbeda dengan kegiatan di bulan-bulan biasa atau bulan-bulan yang lainnya, sebab tidak akan menjadi barokah kalau kebaikannya tidak bertambah ya. Jadi barokah itu adalah ziyadatul khair, tambah kebaikannya ya. Kalau biasanya kebaikan kita itu dalam satu hari satu malam misalnya menghasilkan level tertentu, maka kita berharap di bulan Ramadan levelnya lebih tinggi. Itulah barokah. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang memang mendapatkan taufik dalam bulan barokah dan terhindar dari orang-orang yang mahrumin. Mahrumin itu terhalang ya. Mahrum ya. Kenapa mahrumin? Ya karena dia tidak mendapatkan barokah dari bulan tersebut, padahal di bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala barokahi ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau kita tidak mendapatkan barokah di bulan ini, bagaimana kita akan mendapatkannya di bulan-bulan yang lainnya? Ngeri-ngeri sedap nih Bu. Iya. Ya. Jadi di bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jadikan penuh kebaikan, ternyata termasuk orang yang mahrumin. Lebih ngeri lagi kalau kita mengoreksi diri dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin terhadap doanya terhadap doanya malaikat Jibril ya. Barang siapa yang masuk di bulan Ramadan kemudian dia keluar darinya, falam yughfar lahu, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan ya. Mahrum ya. Maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dibuka seluas-luasnya di bulan ini ya. Jadi kita ngaji Ramadan aja ya. Ya. Saya itu hampir lupa, tadi malam diingetin sama Pak Mukhlas, baru pulang
Pak besok jangan lupa ngisi di Almanar. Akhirnya ngisi Ramadan mumpung kita di bulan Ramadan. Jadi slide-nya mohon maaf ya Bu, bukan PowerPoint yang bagus-bagus gitu. Ya belum sempat ya. Nanti kalau saya bikin slide ya bagus-bagus lupa sahur, wah repot lagi ya. Mendingan sahurnya deh. Ya. Taib, di antara hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keberkahan bulan Ramadan ini dalam bentuk muhasabah adalah perkataan Nabi SAW, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahu al-Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan man lam yada' qaula zur, perkataan dusta, wal amala bihi, dan melakukan dusta. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak punya kepentingan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, meskipun orang tersebut meninggalkan makanan dan minumannya meskipun berpuasa. Jadi puasa itu tidak hanya meninggalkan yang kaitannya dengan ta'am wa syarab, tidak kaitannya dengan makanan dan minuman saja, yang lebih dari itu adalah meninggalkan apa? Perbuatan-perbuatan dosa. Salah satu perbuatan dosa adalah dusta. Ya. Masih aktivitasnya terhadap HP berkurang nggak kalau bulan Ramadan ini? Masih ya, masih tetap ya. Iya, malah nunggu buka puasa HP lagi ya kan? Ya. Padahal di dalamnya mungkin banyak sekali perkataan-perkataan dusta. Ya, alhamdulillah kalau menggunakannya memang untuk hal-hal yang baik, yang positif ya. Kita akan mengoreksi salah satu bentuk perkataan dusta. Salah satu bentuk perkataan dusta itu yang disebut dengan su'udzon, berburuk sangka. Kenapa disebut perkataan dusta? Disebut perkataan karena itu perkataan dalam hati kita. Disebut dusta karena seringkali bertentangan dengan fakta. Maka su'udzon itu disebut perkataan dusta. Ada hadisnya yang mengatakan demikian. Ada. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabu al-hadis. Jauhilah prasangka buruk, sebab prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta perkataan. Bulan Ramadan banyak batin orang enggak? Batin suaminya, batin istrinya, ya kalau batin yang baik-baik ya itulah yang diperintahkan. Ini batinnya adalah yang buruk-buruk, nah itu perkataan dusta. Lebih lagi subhanallah, saya bawakan di sini perkataan Ibnul Qayyim. Perkataan Ibnul Qayyim ini luar biasa, yang barangkali selama ini kita tidak menyangka bahwa itu adalah bagian dari su'dzon, padahal termasuk su'dzon yang paling besar. Apa perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di sini yang saya garis tebal ini? Makhbusul haq naqisul hadzi.
Jadi kata Ibnul Qayyim, kebanyakan manusia seluruhnya, kata Ibnul Qayyim, illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki, kecuali yang Allah pilih. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannas saw. Berburuk sangka terhadap Allah, bahaya ini. Kalau berburuk sangka terhadap sesama manusia, ya bahaya juga. Cuma levelnya masih di bawah kalau buruk sangka itu terhadap Allah. Kata beliau, kebanyakan Bani Adam, siapa di sini yang bukan anak keturunan Adam? Semua keturunan Adam. Kata Ibnul Qayyim, kebanyakan Bani Adam menyangka atau meyakini bahwasanya dirinya itu makhbusal haqqi naqisal hadzi, dikurangi haknya atau dirugikan haknya, dikurangi bagiannya. Kayak apa sih? Contoh, harusnya kondisi saya ini, ya, kalau ngelihat pendidikan saya misalnya, ya, kalau ngelihat kemampuan saya, nasib saya lebih bagus dari ini. Ketika dia mengatakan seperti itu, berarti dia sedang mengoreksi takdir. Gimana? Ya. Makanya dalam perkataan Nabi SAW, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, ya. Engkau beriman kepada takdir, ya, yang baik atau yang buruk. Kita sering menyangka pada diri kita, mestinya saya dapat bagian lebih baik, kayak memprotes Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahwasanya dia harus mendapatkan lebih dari yang sedang dia terima sekarang, ya. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu enggak? Ada mboten? Kadang-kadang ada kita, subhanallah, ya. Harusnya saya begini, harusnya saya begini, gitu ya. Ya. Yang sifatnya adalah mengoreksi takdir. Ternyata itu adalah bagian dari su'dzon, ya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kalau seandainya itu terucap, ya kebetulan ada dalam hati kita, jadi orang nggak tahu, ya. Orang ini kan, masya Allah, ya, kadang-kadang pandai menyembunyikan perasaannya kan, ya, kayaknya masya Allah nggak ada masalah gitu, padahal banyak masalah, ya. Seandainya yang ada di dalam hatinya itu terungkap, maka kata Ibnul Qayyim, lisanu halihi, ya, maka ucapannya itu akan mengatakan pada akhirnya, ya, pada akhirnya, zalamani rabbi wa mana'ani ma astahiquhu. Allah mendolimi aku, ya, dan aku dihalangi dari apa yang seharusnya menjadi hakku. Nah itu, ya. Sering manusia, ya, mempunyai model penyesalan-penyesalan yang seperti itu. Kata Ibnul Qayyim, itu adalah bagian dari su'dzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya, gitu. Sangat-sangat berbahaya ternyata. Berarti jamaah yang dirahmati Allah, ya, sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya adalah kebaikan dari su'dzon, yaitu apa? Husnudzon, ya. Sebagaimana hadis qudsi yang menjelaskan, ana inda husnidzanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku itu seperti yang dipersangkakan hambaku terhadapku, maka terserah dia mau seperti apa menyangka diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, justru Allah akan berbuat baik kepada kita. Ya, lewat ya. Kalau kita bahas semua ya nggak selesai. Ini Al-Mawardi mengatakan.
Ya. Itu su'dzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung kepada perbedaan antara su'dzon dengan hati-hati, su'dzon dengan firasat. Kalau ini objeknya yang lebih mudah adalah kepada orang lain. Ya. Waspada sama su'dzon kadang-kadang beda tipis. Ya. Ini orang ini perlu diwaspadai, apa perlu disu'dzoni? Ya, kadang-kadang beda tipis. Ya. Baik, kata para ulama, masih Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya beda antara waspada dengan su'dzon. Orang yang waspada terhadap orang lain ini, ya. Kalau terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya kita itu waspadanya dalam bentuk takwa, ya, dalam bentuk takwa. Karena pada dasarnya, ya, Allah akan menilai, ya, seluruh kebaikan dibalas dengan kebaikan, seluruh keburukan dibalas dengan keburukan. Ya. Maka kewaspadaan itu adalah takwa. Antaja'ala bainaka wa bainallahi wiqayatan taqika min azabillah. Engkau jadikan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang, ya, supaya Allah tidak mengazab dirimu. Itu takwa kepada Allah, ya. Sekarang kalau antara seorang dengan orang lain yang mungkin terjadi su'dzon, apa bedanya dengan waspada? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, waspada itu adalah kal mutasallih al mutatawwi' alladhi qad ta'ahhaba liliqa'in adu. Nah, ada di situ enggak, Bu? Jangan-jangan saya ngarang aja. Ada itu yang saya tebel itu, ya. Ya. Orang yang waspada itu adalah seperti seorang yang bersenjata. Boleh nggak kita bawa senjata sebagai kewaspadaan? Hah? Boleh, ya. Ya. Apalagi semakin banyak kejahatan, ya, semakin boleh kita melakukan persiapan seperti itu, ya. Apalagi di tempat yang memang menjadi medan peperangan, ya. Malah aneh, orang nggak bawa senjata malah aneh, ya, ya malah aneh. Kata Ibnu Qayyim, orang yang waspada itu seperti orang yang membawa senjata dan bersiap-siap bertemu dengan musuh, ya. Itu orang waspada, bukan su'dzon, ya. Sekedar sebagai penjagaan diri, ya. Kalau nggak terjadi apa-apa, ya sudah, dia coba bawa senjata saja, ya. Ya. Bedanya dengan su'dzon adalah kalau su'dzon itu, ya, perasaan yang ada di dalam diri seseorang tidak disertai indikator-indikator yang jelas, namun ditaati dan dituruti. Itu su'dzon, ya. Nggak ada angin dari barat, ya, nggak ada angin dari timur, tapi sudah mencela, tetapi sudah melabeli, ya, itu adalah su'dzon tanpa ada indikator yang jelas, ya. Beda lagi dengan firasat. Ada firasat, ya. Ya. Nggak boleh su'dzon, sudah ada firasat, jangan itu su'dzon. Salah malah. Ya. Firasat itu adalah sesuatu yang mungkin timbul dengan sebab adanya tanda-tanda, ya.
ada syahid, ya. Sesuatu yang melahirkan apa? Bukti, ya. Firasat. Kalau sekedar firasat, ya, apakah boleh secara syar'i atau tidak boleh firasat itu? Firasat itu boleh untuk kehati-hatian, tetapi bukan fakta kebenaran. Ya, firasat itu boleh untuk kehati-hatian, tetapi bukan fakta kebenaran. Baru firasat kok sudah kemudian keluar dengan lisan kita, salah. Ya. Baru firasat, ya, belum ada indikator yang jelas, ya. Kemudian kita menganggap itu adalah dasar yang benar, keliru. Ya. Tapi masih boleh firasat itu saja, ya, untuk kehati-hatian masih boleh. Ya. Baik. Ini saya lewat, ya. Saya mau langsung ke macam-macam suudzon saja. Kita kembali kepada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ridha, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik itu, ya, sudah berada pada pasukan kaum muslimin. Ini ada pasukan orang-orang kafir, ini ada pasukan orang-orang muslim. Kira-kira kalau disuruh milih saf untuk berdiri, ya, pasti kita mengatakan bahwasanya berdiri pada barisan orang-orang mukmin itu yang benar, ya. Menjauh dari saf atau barisan orang-orang kafir itu yang benar. Orang-orang munafik itu sudah berada di situ. Berarti posisi mereka sudah benar. Ya. Posisinya itu sudah benar, tetapi apa yang mereka katakan di dalam hati-hati mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam banyak ayatnya. Salah satu contohnya adalah dalam surat Ali Imran ayat 154. Ya. Mereka mengatakan, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Ya. Orang-orang munafik itu berkata, kalau seandainya kami punya andil dalam urusan ini, kami tidak akan terbunuh di sini. Pertama, memang ada yang mempunyai kekuasaan melebihi kekuasaan Allah. Jawabnya tidak. Orang-orang munafik, ya, merasa bahwasanya keberadaan mereka, ya, karena mereka nggak kuasa, ya sudah ikut aja di situ, ya, masuk dalam barisan situ, ya. Harusnya kalau kita kan alhamdulillah, katut orang-orang bagus itu kan selesai, sebenarnya sudah alhamdulillah gitu, ya. Mereka justru menyesal, berada di tempat tersebut menyesal, dan sudah mempunyai prasangka bahwa keberadaan itu adalah keberadaan yang salah, suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suudzon. Sudah berada loh. Sudah berada itu artinya sudah takdirnya sudah di situ. Ya. Mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka itu sudah terbunuh apa belum terbunuh?
belum terbunuh. Mereka itu sedang berada di pasukan kaum muslimin. Bahkan ini kalau peristiwanya adalah perang Badar, Allah memenangkan orang-orang Islam. Dan betapa kita tahu bahwasanya yang namanya takdir itu akan menjemput siapapun dimanapun berada. Mereka itu belum terbunuh, belum ada apa-apa, tetapi sudah mengatakan lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka sudah punya bayangan yang macam-macam, mereka akan habis di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kul lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian itu berada di rumah-rumah kalian, maka kalau yang sudah ditakdirkan akan terbunuh, kematian itu akan menghampirinya walaupun mereka berada di pembaringan-pembaringan mereka. Allah katakan demikian. Terus apa fungsinya kondisi yang berbeda-beda itu? Liyabtaliya, agar Allah menguji. Memang sedang diuji. Jadi kondisi manusia yang berbeda. Ini perang, kok cerita perang? Enggak. Kalau kita membaca Al-Quran, ibrohnya itu berarti bukan hanya untuk perang. Ini Ustadz baca ayat perang, kita kan tidak sedang perang, bukan. Ibrohnya, pelajarannya itu adalah akidah yang ada di situ itu. Keyakinan yang ada di situ itu, yaitu berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat orang-orang munafik, juga sifat orang-orang kafir. Kita boleh nggak suudzon sama orang kafir? Nah itu yang kita pelajari insyaallah ya. Baik, kita langsung kepada bermacam-macam su'dzon. Kok banyak sekali yang kita lewati, waktunya sedikit. Kita langsung ke sini. Aqsamu su'dzon. Macam-macam su'dzon. Su'dzon itu terbagi menjadi 2 garis besar atau 2 bagian besar atau 2 jenis. Jenis yang pertama adalah su'dzon yang dihukumi sebagai prasangka yang mendatangkan dosa. Su'dzon yang kedua adalah su'dzon yang dihukumi sebagai prasangka yang dianggap tidak berdosa. Urusan hati ini kan macam-macam sekali, perasaan orang itu kan Masya Allah, apa yang ada di dalam hatinya itu sesungguhnya melebihi yang ada di dalam lisannya. Benar gak? Justru yang dibatin oleh manusia itu lebih banyak dari yang diucapkan. Padahal yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali itu ucapannya atau batinnya? Batinnya. Innamal a'malu binniyat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati-hati kalian yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang pertama, su'dzon yang
disebut sebagai prasangka yang mendatangkan dosa, itu ada beberapa hukum yang terkait dengannya. Ya. Yang pertama adalah su'dzon yang haram. Apa ada su'dzon yang boleh? Ada. Ya, ada. Ya. Bahkan ada su'dzon yang wajib. Su'dzon kok wajib? Aneh. Katanya suruh menjauhi su'dzon, tapi kok ada su'dzon yang wajib? Nah, pernah dengar betul? Belum, ke? Alhamdulillah. Soalnya kalau udah pernah dengar ya berarti nggak usah disampaikan. Ya nggak apa-apa lah disampaikan juga. Tadzkir namanya, ya mengingatkan. Pernah dengar istighfar? Pernah. Harus sering diingatkan? Harus. Jangan disalahin kalau orang kok bicara istighfar lagi. Ya memang orang harus sering diingatkan. Ya. Yang pertama adalah su'dzon muharram, yaitu su'dzon yang hukumnya haram. Mencakup su'dzon kepada Allah, ya, dan su'dzon kepada orang-orang yang beriman. Su'dzon atau su'udzon sama saja ya. Su'udzon itu dhammahnya dibaca. Kalau su'dzon dhammahnya enggak dibaca. Ya. Su'dzon kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah jelaskan, dan itu merupakan dosa besar yang paling besar. Ya. Jadi menerima takdir Allah, ridha terhadap takdir Allah, itu termasuk akidah yang fundamental. Ya. Ridha terhadap Allah. Ridha terhadap Allah itu apakah cuma ridha terhadap Allah sebagai Rabb kita, sebagai ilah kita, sebagai sesembahan kita? Tentunya tidak. Tentunya ridha terhadap syariatnya, ridha terhadap pilihannya, ridha terhadap ketentuannya, kan begitu? Ya. Ya. Maka tidak ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan a'zamu adz-dzunub. Ya. Ibnul Qayyim mengatakan a'zamud dzunub 'indallahi isa'atul dhanni bihi. Sebesar-besar dosa terhadap Allah adalah berprasangka buruk terhadap Allah. Berarti kalau kita tarik kepada diri kita, kok sekarang saya begini, kok misalnya ya dalam masalah kedudukan seseorang, dalam masalah rezeki seseorang, dalam masalah nasib seseorang, ya kok begini, kita tetap berusaha untuk ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan husnudzanni bihi. Berbaik sangka kepada Allah. Ya. Ada seorang wanita yang meninggal dan dia adalah orang yang suka membersihkan Masjid Nabi. Nah, pernah dengar kan? Pernah dengar pesan? Iya. Iya, meninggal. Kemudian Nabi dikabari, ya. Atau Nabi tidak langsung dikabari. Begitu berita itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk menunjukkan di mana kuburnya. Di dalam riwayat dikatakan bahwa sebagian sikap orang saat itu seakan-akan menganggap remeh perkara tersebut, sehingga Nabi enggak perlu atau enggak penting-penting amat dikabari. Ternyata Nabi menunjukkan penting. Ya. Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya, aku akan datangi. Kemudian Nabi salat. Ya. Itu diantara dalil boleh kita
sholat jenazah di atas kuburan apabila terlewat. Nah, yang saya mau katakan, mungkin di mata orang-orang tadi, orang itu biasa. Tapi ternyata ditunjukkan pada kejadian itu betapa penting kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pada akhirnya kedudukan yang terpenting itu adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah, bukan di kalangan manusia. Makanya kita selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun su'udzon kepada orang, ya, pengertiannya itu adalah berprasangka buruk kepada sesama mukmin yang tidak disertai bukti-bukti yang menunjukkan adanya prasangka buruk tersebut pada orang yang kita su'dzoni atau orang yang kita curigai. Itu su'dzon kepada orang. Ya, itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah prasangka, bahwasanya prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Termasuk orang-orang musyrik, ya, itu kesalahan mereka di dalam beribadah karena mereka banyak su'dzon kepada Allah, ya, banyak su'dzon kepada Allah. Contoh misalnya, nah Allah itu nggak akan menerima doa saya secara langsung. Su'dzon kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu ceritanya ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Rabbuna aqribun nad'uhu am ba'idun nunaji. Ya, wahai Rasulullah, ya, Tuhan kami itu, Rabb kami itu, ya, dekat sehingga kami bisa memanggilnya, atau jauh sehingga kami harus menemuinya, atau makna yang kurang lebih seperti itu dikatakan oleh salah seorang sahabat. Ya, dekat apa jauh? Kalau kita batin apa tahu? Ya, kalau kita berdoa lirih apa tahu? Ya, itu perkataan salah seorang sahabat. Nabi nggak langsung menjawab. Kalau orang-orang musyrik sudah langsung ngambil kesimpulan, nggak bisa, kamu harus pakai perantara. Itulah gara-gara su'dzon jatuh ke dalam syirik. Adapun Rasul tidak langsung jawab. Rasul berhenti dulu. Atas pertanyaan tersebut Nabi nggak langsung jawab sampai turun ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Baru Nabi SAW jawab. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, su'dzon yang boleh. Su'dzon yang boleh, ya, yaitu yang mencakup su'dzon kepada orang yang masyhur keburukannya, ya, atau su'dzon kepada orang kafir. Ya. Ada orang ini masyhur, ini orang, ya, biasanya kebijakan-kebijakannya tidak membela agama, misalnya, ya. Ini orang sudah jelas, ya, muncul, ya, di tempat-tempat maksiat. Nah, ini orang masyhur, ya, orang-orang dekatnya adalah para mafia-mafia. Boleh nggak kita su'dzon? Boleh. Kalau sudah masyhur loh, ya.
Walaupun masyhur nggak masyhur itu masih debatable istilahnya, ya. Ini masyhur begitu, ini orang ini masyhur buruk ini, gitu, ya, masyhur buruk, ya. Tapi ada yang mengatakan enggak, dia enggak kayak gitu, ya itu masih bisa diperdebatkan. Tapi seandainya ada orang masyhur kayak gitu, memang dia kerjaannya seperti itu, terus tiba-tiba mau melakukan sesuatu, kemudian kita curiga, wah jangan-jangan ini arahnya ke sana ke semari, boleh nggak gitu? Boleh. Karena masyhur dia. Kecuali kalau nggak masyhur, sama kayak orang, ya, biasanya di tempat maksiat dia, biasanya di tempat katakanlah minuman keras, gampangnya ngomong gitu, ya. Tiba-tiba bawa botol, ya. Kemudian kita su'dzon, ini jangan-jangan botol isinya minuman keras, boleh nggak gitu? Boleh, karena dia masyhur, ya. Jangan, nggak boleh su'dzon, mungkin dia baru beli sirup kan bulan Ramadan. Enggak, dia itu memang masyhur kayak gitu. Terus mau gimana lagi? Ya, walaupun kita tidak langsung menghukumi, ya, tidak langsung menghukumi, ya. Demikian juga dengan orang kafir. Orang kafir dalam kacamata pembahasan atau dalam konteks pembahasan ini, dasar dari orang kafir itu adalah su'dzon kepada Allah, ya. Di antara dasar kekafiran itu adalah su'dzon kepada Allah. Coba iblis itu su'dzon nggak kepada Allah? Su'dzon, ya. Gara-gara su'dzon kepada Allah, akhirnya dia menganggap bahwasanya, ya, dia nanti tidak akan lebih mulia dari Nabi Adam dan seterusnya, ya, semacam itu, ya, apa yang ada di dalam hatinya itu, ya. Nah, kalau orang kafir sekarang, dia misalnya punya, ya, kegiatan-kegiatan, dia punya proyek-proyek, misalnya dia punya pekerjaan-pekerjaan, kemudian kadang-kadang kita su'dzon, boleh nggak? Boleh nggak? Atas dasar itu, ya boleh. Karena pada dasarnya, ya, mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kalaupun berbuat, ya, ada beberapa kemungkinan, ya, maka kemungkinan untuk maslahat kaum muslimin itu adalah salah satu di antara kemungkinan tersebut. Tetapi yang nggak tahu nomor berapa, ya, nggak tahu. Ada, ya, bukan berarti nggak ada orang kafir baik atau enggak, bahkan banyak kalau berbuat baik saja. Artinya keinginan atau mempunyai perencanaan baik kepada orang-orang muslim. Contohnya sekarang Donald Trump, pengen ngapain kepada penduduk Gaza? Mau dipindahkan atau bagaimana, ya? Ya. Bolehkah kita suudzon sama Donald Trump? Nah, itu contohnya. Itu contohnya, ya. Makanya negara-negara Arab, ya, bersepakat, ya, konferensi di Mesir misalnya sepakat untuk membangun kembali Gaza misalnya. Tidak menerima usulan Donald Trump misalnya. Kan debat itu di TV, jangan suudzon kepada Donald Trump, kan gitu katanya. Boleh kok suudzon kepada orang kafir? Masa kita disalahin suudzon sama orang kafir, ya? Cuma itu kan baru prasangka, ya. Perlu ada bukti-bukti, ya. Perlu ada, ya, penguat, pendukung. Kalau suudzon aja udah nggak boleh, ya nanti hancur kaum muslimin. Harus ada kewaspadaan. Apalagi yang lebih bagus dari suudzon adalah kewaspadaan. Tapi kadang-kadang kalau dalam konteks ini kewaspadaan itu dibangun dahulu oleh
suudzon atau dimotivasi paling tidak oleh suudzon. Ya udah deh, kita kalau suudzon enggak, tapi kita perlu waspada kepada mereka. Kan gitu pada akhirnya. Ada apa di balik kebijakan tersebut? Kan gitu, Kemudian jenis yang ketiga adalah suudzon yang sunnah. Suudzon yang sunnah. Kayaknya yang barusan saya contohkan itu nanti suudzon yang wajib itu. Tapi nggak apa-apa ya, namanya kita bicara ya. Memang kesana juga. Suudzon yang sunnah adalah apa yang terjadi antara seseorang dengan musuhnya. Seseorang dengan musuhnya. Punya musuh mboten panjenengan? Mboten nggih. Alhamdulillah. Ya, musuh kita adalah orang yang memusuhi agama. Itu diantaranya. Musuh kita diantaranya setan. Orang yang memusuhi agama itu setan bukan? Orang yang memusuhi agama itu setan bukan? Ya. Baik. Jadi suudzon yang mustahab, suudzon yang sunnah itu adalah antara seseorang dengan musuhnya. Baik permusuhan yang tadi mungkin, yang sudah jelas kita sama setan itu jelas musuh. Kalau kita kok husnudzon terhadap setan, hancur. Gak boleh. Dan setan itu punya khutuwat, punya langkah yang banyak sekali. Bahkan salah satu langkahnya adalah yang dikatakan terhadap Nabi Adam, inni lakum nasihun amin. Iblis itu mengatakan kepada Adam, saya ini mau kasih nasihat kepada kamu loh, dan saya ini adalah yang sangat terpercaya dalam memberikan nasihat. Itu kata-kata iblis kepada Adam alaihissalatu wassalam. Jadi hati-hati terhadap musuh. Termasuk di dalam hal ini ya kita bawa kalau panjenengan misalnya sedang punya permusuhan atau masalah, ya boleh kita suudzon. Jadi ada masalah dengan orang, ada kemungkinan orang tersebut berbuat jahat kepada kita, ya itu tadi suudzon, hati-hati, larinya nanti ke waspada. Tapi awal-awalnya kan begitu, awal-awalnya karena ada apa? Permusuhan. Apalagi kalau permusuhannya udah jelas, maka jelas di situ kita dibolehkan, bahkan pada level permusuhan yang sudah lebih jelas adalah mustahab, disunahkan. Jangan serahkan diri kita di dalam kehancuran. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Lebih tepat lagi kalau itu kita dalam konteks yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah suudzon yang wajib. Suudzon yang wajib, yaitu suudzon yang dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian sebuah maslahat syar'i atau kepentingan syar'i. Maslahat itu kepentingan. Suudzon yang dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian maslahat syar'i. Seperti suudzon kepada para saksi di pengadilan. Hakim boleh nggak suudzon kepada para saksi? Boleh. Hakim lagi cross check, lagi klarifikasi, Pak Hakim nggak boleh suudzon sama saya, kita sama-sama muslim apalagi di bulan Ramadan. Bubar persidangan. Ya akhirnya hakimnya, ya sudah kita lanjutkan persidangan nanti di bulan Syawal, 1 Syawal setelah sholat Id. Saksi ini apalagi sekarang di pengadilan ya, kadang-kadang saksi ini ribet, masya Allah.
antara saksi yang memberatkan sama saksi yang meringankan, kayaknya sama saya meyakinkan, sama-sama meyakinkan. Repot, masya Allah. Ya. Berarti boleh nggak suudzon kepada para saksi? Boleh seorang qadhi. Kalau suudzon terhadap qadhi, boleh nggak? Ya, lihat qadhinya ya. Qadhinya masyhur dengan keburukan atau tidak masyhur dengan keburukan. Ingat kaidah yang tadi kita sampaikan di atas. Ya. Nah, suudzon kepada para saksi itu ya adalah suudzon yang wajib. Ya. Misalnya orang sedang bersaksi kemudian dikorek-korek gitu. Ya itu kewajiban qadhi, kewajiban hakim. Jangan mengatakan Bapak nggak boleh berburuk sangka pada saya, nggak bisa begitu, ya. Ya. Baik. Kemudian terakhir, ya. Suudzon yang terhadap diri sendiri sekarang ya. Sudah ya, yang 4 jelas nggih? Jelas. Sebelum yang terakhir, tadi kan saya bilang 2 ya. Jenis yang dianggap berdosa, kemudian kita bagi menjadi 4. Artinya suudzon itu bisa mendatangkan dosa, tapi ternyata setelah dibagi ada yang haram, ada yang apa? Mubah, ada yang apa? Sunnah, ada yang wajib. Ya. Jenis yang kedua adalah suudzon yang tidak berpengaruh atau berefek atau berdampak pada dosa, yaitu khawatir an-nafs. Apa khawatir nafs? Pikiran-pikiran yang terlintas. Ya, itu tadi ya. Kalau semuanya ya kemudian dihukumi, banyak banget yang dipikirkan oleh manusia itu ya, yang dibatin oleh manusia itu banyak banget. Makanya di dalam akhir surat Al-Baqarah doanya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Salah satu pengertian dalam ayat tersebut adalah perkara-perkara buruk yang terlintas. Meskipun bulan Ramadan, kadang orang itu terlintas hal-hal yang buruk, termasuk suudzon. Banyak. Ya. Kalau itu enggak masuk atau enggak berdampak kepada dosa. Singkatnya demikian. Terakhir, suudzon kepada diri sendiri. Ya, ini muhasabah bulan Ramadan. Ya, muhasabah bulan Ramadan. Bagaimana suudzon terhadap diri sendiri? Ya. Menyangka diri kita itu orang yang tidak baik, menyangka kepada diri kita taubat saya ini tidak diterima, dan yang sejenisnya. Itu kepada diri sendiri. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Wah, tobat saya ini gak diterima ini. Bulan Ramadan ini saya gak ada gunanya. Kayaknya gak dapat, waliyadzubillah ya, orang mengatakan gak dapat rahmah ini. Ya. Apa hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan suudzon yang seperti itu adalah termasuk suudzon yang terlarang. Ya. Sebab kita diminta untuk husnudzon kepada Allah. Ada ulama yang mengatakan suudzon yang seperti itu masih boleh karena bagian dari muhasabah. Karena bagian dari muhasabah, ya. Sedangkan ujub itu adalah terlarang. Ya. Wah, kalau saya alhamdulillah ya, setiap pagi ya sudah ikut kuliah subuh, aman insyaallah Ramadan misalnya. Misalnya, ujub nggak boleh juga ya, nggak boleh. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Intinya di situ ya, para ulama mengembalikan kepada
hakikat menjaga hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang harus ada harapan yang disebut dengan roja. Kadang ada kekhawatiran yang disebut dengan khauf, dan dilengkapi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu harus mengandung berapa? 3 unsur. Yang pertama tadi apa? Berharap kepada Allah. Insya Allah saya berharap ya Ramadan ini lebih barokah, ya, diampuni dosa-dosa saya, diberikan rahmat dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada kekhawatiran, saya khawatir ya ada hal-hal yang mengurangi, ada hal-hal yang merusak, ya. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya para sahabat itu kalau Ramadan kan 6 bulan sebelumnya sudah berdoa, 6 bulan setelahnya juga berdoa agar amalannya diterima, ya. Ada khawatir. Kemudian yang ketiga, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 3 unsur yang ada di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dirahmati Allah yang bisa disampaikan pada kuliah subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita, berikan kemudahan kepada kita untuk menyempurnakan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Mbak.